Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Setelah hadir di sini, rekan kerja saya, ya silakan Anda nggak boleh lihat saya, karena kalau Anda lihat saya akan muak gitu ya. Lihat samping saya ini ya, senyumannya dilihat senyumannya gitu ya. Jadi kenapa saya mengundang, nanti biar mengenalkan sendiri, tapi saya kenalkan ini adalah Bribtu Meli, anggota Polres Rembang juga ya, yang pernah satu ruangan dengan saya. Jadi saya itu sakit asam lambung ya. Setelah asam lambungnya itu sembuh, tetap aja sensasi-sensasi yang saya rasakan itu masih aja. Berarti itu apa? Ada unsur lain, yaitu dari sifat-sifat saya begitu. Makanya di sini biar saya dikira tidak ngomong bohong, karena konten saya ini saya buat sejujur-jujurnya, yaitu sifat-sifat saya begitu. Nanti akan saya tanyakan pada Bribtu Meli. Ini tidak saya rencanakan, langsung spontan. Jadi jawabannya nanti juga akan spontan, tidak mengarang-arang, dan nanti dia akan jujur karena saya akan hipno dia biar jujur nanti jawabannya begitu. Oke, Mbak Meli, bohong itu adalah dosa ya. Ingat, bohong itu adalah dosa. Jadi setiap Mbak Meli nanti kalau menjawab dengan kebohongan, berarti Mbak Melu itu akan mendapatkan dosa. Itu tanamkan di pikiran bawah sadar Mbak Meli ya. Oke? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Meli. Mbak Meli mengenal saya atau satu ruangan dengan saya itu dari tahun berapa sampai berapa? Coba jelaskan sama yang nonton video saya ini ya. Tetapi begini Mbak Meli, jadi tadi sudah ada sugesti dosa apa? Bohong itu adalah dosa. Jadi kalau Mbak Meli berkata bohong, berarti Mbak Meli itu dosa gitu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya sebelum jawab pertanyaan saya. Baik, perkenalkan nama saya Meli Agustina. Saya juga sebagai polisi wanita di Polres Rembang. Saya kenal sama Pak Yono itu, jadi mulai dari awal itu saya waktu setelah pendidikan, penempatan pertama saya langsung di Bakop, yaitu satu ruangan dengan Pak Yono, itu tahun 2015. Oke, sekarang yang kamu benci ya, yang Mbak Meli benci dari sifat saya itu apa? Katakan yang sejujurnya ya, katakan yang sejujurnya. Yang saya benci pasti yang pertama dan yang paling utama adalah Pak Yono itu suka marah-marah. Itu yang paling membuat sejujurnya itu jadi tidak semangat dalam hari-hari saya bekerja di Bakop. Tuh, suka marah-marah dan marahnya itu bukan marah yang ada penyebabnya. Jadi marahnya itu hal kecil itu di tangan di beliau itu bisa menjadi hal yang besar dan penuh dengan emosi, luapan emosi. Pernahkah Mbak Meli rasanya itu pingin nangis dengan apa yang saya ucapkan? Nah, begitu ya. Ini setiap hari Pak. Jadi itu ini mungkin saya baru cerita ya. Jadi itu setiap hari kalau misal pulang kerja itu saya kan bawa motor ya. Jadi itu setiap sepanjang jalan itu saya merenungi, masa kayak gini sih, masa di penempatan tempat pertama saya berdinas kok bisa dibilang ada orang yang membuat saya itu tidak nyaman, yang pernah memaki-maki sampai itu tidak pernah terdengar seumur hidup saya, baru dari beliau. Oke. Waduh, kebongkar semua ini. Nah, terus ya, apa yang saya lakukan saat saya itu marah, misalnya membanting apa. Mungkin Mbak Meli pernah lihat saya itu. Yang saya lakukan saat saya marah itu apa? Yang dilakukan pada saat marah itu biasanya membanting barang-barang di sekitarnya, bisa remote,
printer pun iya, buku-buku yang jilitan-jilitan besar itu pun iya. Aduh. Aduh, terus tahu nggak kalau saya itu sakit apa? Mbak Meli tahu nggak dulu itu? Saya sakit apa sampai saya keluar masuk rumah sakit dan dinas saya akhirnya tidak maksimal. Itu sakit apa Mbak Meli tahu? Kalau setahu saya kan pasti itu sakitnya tuh vertigo pertama. Vertigo itu yang saya tahu. Lalu darah tinggi ya, Pak. Nah itu ya itu yang saya tahu. Nah itu yang diketahui oleh Mbak Meli tentang sakit saya, dan karena dia tidak tahu sakit saya yang rahasia itu ya, anxiety psikosomatis, nggak tahu. Terus sekarang Mbak Meli, apa sekarang saya itu sudah ada perubahan nggak ya? Menurut Mbak Meli, kan Mbak Meli sering ketemu saya terus. Nah, kira-kira apa perubahan yang ada di diri saya begitu? Harus jujur ya. Perubahannya itu sudah 180 derajat. Jadi tuh yang dulu Pak Yono itu orangnya arogan, suka marah-marah. Jadi tuh sekarang saya tuh sampai kaget kenapa Pak Yono kok sekarang jadi pendiam, jadi lebih apa ya, wise, tidak marah-marah. Setelah saya keluar dari Bako pun waktu pertama beliau mungkin sakit itu saya kan tanya sama anggota yang masih di Bako, saya tanya kalau Pak Yono tuh sekarang kayak gimana sih, masih suka marah-marah enggak? Terus mereka jawabnya tidak. Ya berarti pandangan saya bener loh, kok sekarang kok Pak Yono lebih pendiam, lebih apa ya, malah lebih tertutup sih sekarang. Oke, terima kasih ya. Itu perlu Anda ketahui. Jadi kalau Anda mempunyai sifat-sifat yang seperti saya itu, mohon dirubah ya sifat itu. Karena sifat itu adalah pemicu dari sakit Anda. Ya, saya yakin anxiety psikosomatis itu gangguan medis yang disebabkan oleh pikiran dan bisa disebabkan oleh sifat-sifat kita yang buruk begitu, yang seperti saya tadi. Nah, tidak hanya satu pihak. Anda boleh menatap Mbak Meli terus, nggak usah menatap saya. Saya akan mewawancarai teman saya yang satunya ya, yang satu ruangan sekarang sudah pindah di Polres Grobogan. Namanya Bribtu Meta ya. Halo Mbak Meta, apa kabar? Gini Mbak Meta, saya ingin tahu ya, apa sih yang Mbak Meta benci dari saya itu begitu ya? Coba Mbak Meta jelaskan apa adanya. Mbak Meta nggak usah bohong, karena bohong itu adalah dosa, oke? Nah, ayo Mbak ya. Jadi selama 4 tahun itu saya seruangan sama Pak Yono. Yang saya benci dari sifat Pak Yono karena Pak Yono sukanya marah-marah dan suka meluapkan emosi kepada personil di Bakop tersebut. Oke, sekarang apa pernah Mbak Meta pingin nangis dengan apa yang saya ucapkan? Jadi setiap Pak Yono marah-marah, dia sukanya meluapkan emosi dengan perkataan yang jahat dan apa ya, dan bikin saya nangis. Ya. Nah, selanjutnya yang saya lakukan saat marah itu apa sih? Pak Yono ketika sedang marah, dia suka membanting remote AC, suka membanting printer, buku, kayak gitu pokoknya. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Meta ya. Mbak Meta tahu nggak saya sakit apa dulu itu? Jadi sakit yang Pak Yono derita, setahu saya itu vertigo sama darah tinggi. Ya. Terus perubahan apa yang sekarang yang ada di diri saya? Mbak Meta pasti tahu perubahan apa, coba Mbak Meta jelaskan ya. Untuk saat ini Pak Yono sudah berubah menjadi orang yang kalem, terus menata perkataan, udah gak pernah marah-marah kayak gitu. Nah, sekarang saran buat saya apa begitu? Semoga semakin kesini Pak Yono menjadi orang yang baik, kalem, tidak pernah marah-marah, terus disembuhkan penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Meta. Nah, intinya sama kan antara jawaban Bribtu Meli sama Bribtu Meta itu sama ya. Berarti ya itu emang sifat saya. Ini saya baru mensurvei 2 orang
Kalau yang lainnya pasti jawabannya juga sama. Nah, mulai sekarang Anda kalau mempunyai sifat-sifat yang seperti itu, segera berbenah ya. Kalau Anda penasaran Mbak Meta sama Mbak Meli sudah punya suami belum? Tanyakan sendiri nanti di IG-nya. Itu sudah ada IG-nya ya. Sudah ada IG-nya. Nah, ini IG-nya Ibu Meta. Nanti tanyakan sendiri. Saya nggak mau membongkar ya. Cantik kan? Cantik nggak? Oke, biar apa? Biar Anda sehat. Kalau lihat kecantikannya kan sehat begitu. Makanya saya nggak mau dekat-dekat. Kalau saya dekat, wah bahaya. Oke, mungkin hanya itu saja rekan-rekan. Nah, itu ya. Itu perlu dan bisa saya jadikan pembelajaran buat saya juga begitu ya. Jadi saya mengajak saya sendiri dan mengajak rekan-rekan semua untuk segera berbenah. Mari kita kelola sifat kita ganti dengan sifat-sifat yang baru. Karena kenapa harus diganti? Kalau untuk merubah itu susah. Karena sifat itu adalah bawaan ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengganti sifat itu. Gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Mbak Meli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.